Shalom, selamat beribadah JKE Hope di online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya kita dapat beribadah bersama walaupun melalui online. Mari saya undang saudara sekalian, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena Dia kita dapat menikmati hari-hari ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur buat Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami pada hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat beribadah hari ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Kamu akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa buat persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita angkat pujian dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita angkat pujian ini lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, mari kita beri kemuliaan nama Tuhan kita. Di nama Tuhan kita bersyukur atas semua kebaikan-Nya, karena kasih-Nya kita dapat beribadah pada hari ini. Mari kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kebiasaannya untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari undang jemaat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita lebih lagi kepada Tuhan kita. Karena Dia yang layak kita puji, karena Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu.
Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali kita angkat pujian dari awal. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa kami ada saat ini Tuhan.
Terima kasih setiap anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau Bapa urapi setiap hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan setiap hati pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan bersemua kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, urapi di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kesempatan pada minggu kedua di bulan Juni tahun 2022 ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berdoa, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan program ini, yang menyaksikan program ini. Biarlah bukan hamba-Mu lagi berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga pesan-Mu Tuhan dapat Engkau sampaikan Tuhan pada jemaat-Mu Tuhan, menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, jadi pada sore hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Tuhan Yesus Gembala yang baik. Nah, saudara, kenapa hubungan kita ini sering digambarkan sebagai hubungan kita dengan Tuhan ini sering digambarkan sebagai hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Nah, kenapa saudara? Karena hubungan antara gembala dan domba itu mempunyai hubungan yang erat, saudara. Nah, bayangin saudara, ada seorang gembala itu di Alkitab dituliskan, diumpamakan terus Tuhan kita itu sebagai gembala. Nah, gembala di Alkitab itu dituliskan ada seorang gembala yang meninggalkan 99 dombanya itu hanya untuk mencari satu yang hilang, satu dombanya yang hilang. Nah, saudara bisa bayangin nggak, kira-kira kalau di zaman sekarang ini masih ada gak sih? Ada gak sih sebenarnya gembala yang seperti itu? Saya rasa sih ya mungkin ada, tapi itu sangat ini ya, kayaknya nggak ya, mungkin kecil banget kemungkinannya. Bayangin saudara, andaikan ada pun satu orang gembala itu akan meninggalkan 99 dombanya hanya untuk mencari satu yang hilang, itu resikonya akan sangat besar untuk yang 99 itu. Karena waktu dia meninggalkan yang 99 itu kemungkinan besar juga yang 99 itu juga mungkin akan ada yang hilang lagi, karena mungkin ada yang dimakan oleh serigala, ada yang dicuri orang. Nah, pada saat gembala itu pergi meninggalkan yang 99 domba itu untuk mencari satu yang hilang, itu juga kemungkinannya belum tentu yang satu ekor itu akan ketemu, saudara. Tapi bayangin saudara, Tuhan kita itu digambarkan seperti gembala yang seperti itu. Jadi dia rela untuk meninggalkan yang 99 demi untuk mencari satu yang hilang. Nah, itulah Tuhan kita itu. Luar biasa kasihnya kepada kita. Dia rela untuk meninggalkan yang 99 domba itu untuk mencari satu yang hilang. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia tuh benar-benar cinta banget sama kita. Dia tuh benar-benar sayang banget sama kita. Bahkan satu ekor pun yang hilang, dia tetap mencarinya. Amin, saudara. Kita mempunyai gembala yang baik, itu Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Kita harus bersyukur. Nah, kita baca yuk ayatnya untuk bantuan kali ini. Saya akan ajak saudara untuk buka kitab saudara di Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya.
dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, dari pembacaan ayat ini, jadi saya akan mengupas satu-satu ya, saudara. Kita ini mempunyai Tuhan sebagai gembala kita, dan Tuhan kita itu adalah gembala yang baik. Kita lihat ya, kita baca lagi nih di ayat 3. Nah, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, gembala memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, saudara, Tuhan kita itu benar-benar memperlakukan kita itu sebagai suatu pribadi. Dia akan panggil kita tuh sesuai dengan menurut nama-namanya. Dia memanggil domba-dombanya itu menurut nama-namanya. Misalnya nama kita Maria, Yusuf, Yohanes, dia panggil satu-satu. Nah, domba-dombanya itu diperlakukan secara personal atau individual atau sebagai pribadi. Nah, saudara, biasanya sih kalau di militer itu kan biasanya sih seorang prajurit itu tuh nggak diperlakukan sebagai suatu pribadi individual. Biasanya tuh diperlakukan sebagai apa sih? Sebagai regu atau sebagai peleton, sebagai suatu pasukan, sebagai satu batalion. Tapi luar biasa Tuhan kita ini sebagai gembala yang baik. Dia benar-benar kenal kita satu persatu secara pribadi. Dia mengenal kita. Bahkan dia memanggil domba-dombanya itu dengan namanya. Di sini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang tuliskan nih di ayat 3 nih di Yohanes 10 ayat 3. Jadi untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nah, Tuhan memperlakukan ini seolah-olah kita ini adalah satu-satunya pribadi yang dijadikan objek untuk dikasihi. Nah, saudara, karena seringkali saya bilang ke orang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ngerti ya, dianggap Tuhan Yesus ya mengasihi, bukan hanya dia yang dikasihi, tapi semua orang dikasihi. Nah, itu benar, saudara. Tapi maksud saya gini, nggak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa Tuhan tuh mengasihi secara personal, saudara. Akibatnya banyak anak Tuhan yang nggak bisa merasakan kasih Tuhan tuh secara pribadi. Nah, saudara, Tuhan tuh mau kita nih sebagai anak-anaknya ya, kalau itu fokus atau konsen nih pada saat Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi kita tuh dapat menikmati kasihnya Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya tuh punya ini ya. Saya tuh punya anak. Anak saya satu sekarang udah umur 11 gitu loh. Saya sangat mengasihi anak saya, saudara. Dari sejak dia baby, sejak dia baru lahir, saya sangat sayang sama dia. Sampai sekarang pun saya sayang sama dia. Nah, waktu dia kecil, saya kan pasti ya, karena saya sayang sama dia kan, saya pasti dong sering ciumin dia, sering peluk dia. Nah, waktu dia udah mulai gede, mulai nih kalau udah umur berapa ya, udah mulai gede sedikit-sedikit tuh, kalau di depan orang ya bilang ya udah nggak mau dicium lagi kadang-kadang. Ini baru umur 11, jadi dia kalau di sekolahnya itu tuh udah nggak bakal mau saya cium di depan orang, dia pasti malu. Nah, saudara, kadang-kadang tuh kita seperti itu, saudara. Kita sebagai
sebagai anak-anaknya Tuhan, kadang-kadang kita malu, kita tuh nggak bisa fokus pada saat Bapa kita itu, Tuhan kita itu mengasihi kita gitu loh. Pada saat Tuhan kita itu mencurahkan kasihnya pada kita tuh, kita kadang-kadang nggak bisa fokus. Tuhan padahal sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tuh sebenarnya ya pada saat kita mau cium anak kita gitu loh, kita kan maunya kan anak kita kan jangan berontak dong, maksudnya jangan merasa malu ya, tapi ya itu wajar ya, maksudnya ya itu adalah proses dari kehidupan yang wajar. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau dalam kehidupan nyata ya mungkin anak kita malu, ya itu wajar lah. Tapi kita ini sebagai orang tua maunya kan dia waktu kita pada saat kita mencurahkan kasih sayang kita sama dia, kita kan maunya dia, anak kita kan tetap ya tetap mau disayang, dielus, dicium gitu. Nah demikian juga tuh dengan Tuhan ya saudara. Pada saat Tuhan lagi mencurahkan kasihnya sama kita tuh, sama kita nih anak-anaknya, Tuhan tuh mau kita tetap fokus akan kasih sayang Dia, sehingga tuh kita udah bisa merasakan gitu loh kasih sayang Tuhan. Amin saudara. Nah bahkan saudara ada satu hal lagi nih saudara, yang belum pernah, saya yakin yang belum pernah saudara tuh belum pernah melakukan pada anak-anak saudara. Bahkan saya juga belum pernah karena nggak ada waktu. Tahu nggak apa saudara? Pasti saudara belum pernah menghitung rambut yang ada di kepala anak saudara. Amin. Saudara tahu berapa jumlah rambut yang di kepala anak saudara? Saya juga nggak tahu. Tapi yang luar biasanya saudara, Tuhan kita itu tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita masing-masing. Bayangin saudara, kita punya Tuhan tuh yang mengasihi kita itu secara pribadi dan detail. Amin saudara, luar biasa Tuhan kita itu. Amin saudara. Nah, kasih Tuhan itu bukan hanya personal tetapi detail. Amin. Nah, saya lanjut ya di ayat 4 nih. Jadi saya nih mau kasih tahu saudara di kesempatan kali ini bahwa kita tuh punya Tuhan sebagai gembala kita tuh. Tuhan adalah gembala yang baik, sangat baik. Nah, di ayat 4 saudara kita lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah saudara, seorang gembala itu pasti berjalan di depan domba-dombanya. Amin saudara. Nah demikian juga saudara, Tuhan sebagai gembala saudara, sebagai gembala kita, dia pasti berjalan di depan kita. Amin. Nah itulah yang disebut namanya pemimpin saudara, memimpin. Nah kalau yang berjalan di belakang itu bukan pemimpin. Biasanya kan kalau zaman sekarang nih, para jenderal-jenderal nih kalau perang kan itu pasti dia ngambil posisinya di mana saudara? Pasti bukan di depan, pasti dia paling belakang. Yang disuruh maju di depan itu siapa? Ya itu prajurit-prajuritnya dulu, yang cere-cerenya dulu. Nah itu namanya bukannya memimpin saudara, tapi itu namanya mengendalikan. Dia bakal kasih instruksi dari belakang. Ya, yang ini maju, tembak sono. Yang ini ambil kiri, yang ini ambil kanan. Nah, itu namanya mengendalikan saudara. Itu bukannya memimpin. Nah, tapi luar biasa saudara. Di sini dikatakan di ayat 4, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan mereka di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, amin ya saudara. Tuhan Yesus itu ada di depan saudara, dan dia pemimpin yang baik. Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang baik. Nah dia siap memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia adalah gembala yang baik. Dia berjalan di depan saudara. Jadi kalau berjalan di depan, kalau ada apa-apa yang mati duluan siapa saudara? Ya pasti di depan dong. Nah inilah Tuhan Yesus kita itu sebagai gembala kita, dia berjalan di depan kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Amin saudara, luar biasa kasih Tuhan kita itu. Nah, saya lanjutkan, dan domba-domba itu mengikuti dia. Nah saudara, itulah sebabnya ya kenapa Tuhan tuh memakai gambaran gembala dan domba. Karena domba itu merupakan salah satu binatang tuh yang sangat ketergantungan pada siapa? Nah, perhatiin dah, domba itu kan selalu bergerombol ya. Nah, ketergantungan satu dengan yang lainnya, terutama tuh ketergantungan sama gembalanya. Benar nggak saudara?
Itu kan dikatakan domba dan domba-domba itu mengikuti dia, karena domba-domba itu tuh memiliki ketergantungan yang sangat tinggi sama gembalanya. Nah, domba itu hanya bisa dan hanya akan mau mengikuti gembalanya. Itulah sebabnya tuh domba tuh nggak punya kemampuan buat putar balik. Nggak bakal deh kalau ada gembalanya di depan, nggak bakal ada satu domba yang bakal putar balik, kecuali gembalanya yang akan mengajak dia muter gitu. Nah, Tuhan juga demikian juga dengan kita nih saudara. Tuhan tuh sangat senang nih jika saudara dan saya itu memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Amin saudara. Dia sangat senang. Karena dengan demikian tuh kita akan selalu mengandalkan dia. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin saudara. Tuhan senang tuh kalau kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Nah, dan lebih daripada itu ya, hal ini bakal sangat lebih memudahkan kita. Karena nih kita tinggal ngikutin aja saudara. Sebagai domba nih kita tinggal ngikutin aja. Nah, ngikutin apa? Ngikutin kata Tuhan. Nah, hal yang termudah nih bagi seekor domba adalah mengikuti gembalanya. Gampang banget saudara sebetulnya. Saudara ini tinggal melakukan apa yang Yesus perintahkan dan tinggal ikutin aja apa yang Tuhan Yesus katakan. Gampang kan saudara sebetulnya. Kita sebagai domba ini sebenarnya gampang banget. Tinggal ikutin aja gembala kita. Amin saudara. Tapi seringkali kita nih bandel ya. Kita nggak mau dengar tuh apa yang Tuhan ngomong. Kita nggak mau lakukan tuh apa yang Tuhan suruh. Nah saudara, kalau saudara ini melakukan apa yang Yesus perintahkan dan mengikuti apa yang Yesus katakan, maka tuh hidup saudara tuh gak akan pernah kekurangan. Karena apa saudara? Karena tuh Tuhan Yesus itu adalah sebagai gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, dia tuh akan membaringkan saudara di padang yang berumput hijau. Amin saudara. Ayatnya ada. Dan membimbing kita ke air yang tenang, itu di Mazmur 23. Amin saudara. Tahu kan lagunya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya suka banget lagu ini saudara. Dan saya juga sangat suka banget ayat ini tuh. Ini ayat favorit saya, Mazmur 23. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Oh amin. Luar biasa saudara. Kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan dan melakukan apa yang dia suruh, hidup saudara gak bakal pernah kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Oh luar biasa, Tuhan kita itu baik. Lanjut ya saudara, ayat 7 dan 9 saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, di sini dikatakan nih, akulah pintu buat menuju ke domba-domba itu. Apa maksudnya saudara? Nah, Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Nah saudara, rupanya ya, kalau zaman dulu nih, kalau saya teliti nih gitu loh, rupanya kalau zaman dulu itu tuh kandang domba di Israel itu tuh bentuknya tuh nggak seperti kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan kayak di farm gitu kan, bentuknya kan padang rumput, ada pagarnya gitu kan, ada pintu, ada pagar, terus ada yang mengelilingi, ada pintu kan. Kalau dulu tuh ternyata nggak begitu saudara di Israel. Jadi kandang domba itu tuh dulu bentuknya seperti gua. Jadi itu bentuknya seperti gua. Nah biasanya kalau udah sore tuh, si gembala itu akan menggiring dombanya itu masuk ke kandangnya, itu masuk ke gua itu. Nah pintunya, siapa pintunya? Ya itu pintunya tuh gembala itu, karena habis itu gembala itu biasanya akan tidur di depan pintunya itu. Nah saudara, di sini dikatakan akulah pintu buat menuju ke domba-domba itu. Jadi maksudnya gini saudara, dengan kata lain nih, pada waktu Yesus mengatakan hal ini nih kepada murid-muridnya nih, Tuhan Yesus tuh mau mengatakan seperti ini nih, hai domba-domba. Siapa tuh domba-domba? Yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya, ada domba-dombanya. Nah
di dalam kandang, di mana aku jadi pintu nih, di mana Tuhan itu jadi pintunya, dan aku menjadi gembala yang baik, domba-dombanya akan aman, terpelihara sempurna, nggak kekurangan suatu atau apapun. Amin, saudara. Nah, saudara, dunia ini nih semakin hari semakin jahat, saudara. Itu nyawa orang tuh semakin gak ada artinya ya, saudara. Ingat ya, di Amerika itu sering banget ya terjadi penembakan massal. Aduh, ampun dah. Saya kalau mendengar berita, aduh, hati saya tuh benar-benar, aduh Tuhan, nyawa orang benar-benar gak ada artinya. Terus malapetaka juga bisa terjadi kapan aja, ya kan? Bencana alam, gunung meletus, kebanjiran, orang kebanjiran, ke bawah air, ke bawah arus meninggal, bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Jadi nyawa itu udah benar-benar gak ada artinya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu ya saudara, saya mau punya kabar yang baik. Hari ini saya punya kabar yang baik buat saudara. Nah, apa itu? Tuhan Yesus adalah gembala saudara, amin. Dan saudara adalah domba-dombanya. Nah, jika saudara tuh ada di dalam, jika saudara tuh sebagai domba-dombanya dan menganggap Tuhan Yesus sebagai gembala saudara, nah jika saudara tuh ada di dalam kandang, maka saudara tuh akan aman. Saudara punya proteksi, luar biasa. Jadi jangan takut. Amin, saudara. Zaman sekarang boleh semakin edan, semakin gila gitu. Nyawa semakin gak ada arti. Tapi sekali lagi saya mau katakan, jika Tuhan Yesus adalah gembala saudara, saudara gak usah takut, karena saudara mempunyai proteksi. Di sini dikatakan, akulah pintu. Tuhan Yesus itu pintunya, Tuhan Yesus jagain. Jika saudara ada di dalam kandang, maka saudara akan aman. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita ini. Amin. Nah, kita lanjut lagi saudara ya, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu datang untuk memberi kelegaan, karena Dia adalah gembala yang baik. Amin, saudara. Nah, orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka tuh jadi saya flashback dulu sebentar. Jadi di sini kan di ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini nih? Siapa kira-kira? Kalau saudara jawabnya iblis, ya nggak salah-salah banget sih, karena emang di balik semuanya ini dalangnya emang isi iblis. Tapi ya, di sini kan Yesus adalah gembalanya nih. Nah, siapa pencurinya? Nah, makanya saudara, untuk menjawab siapa pencurinya nih, kita nih harus melihat nih cerita ini nih dari sebelum dan sudah. Jadi kita harus lihat konteksnya. Nah, di pasal 9 yang judul perikopnya itu ada orang buta sejak lahir. Nah, di situ tuh ada orang buta yang disembuhkan ya, benar ya. Nanti saudara bisa baca di pasal 9. Jadi seorang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang buta sejak lahir, dengan cara Tuhan Yesus tuh ngambil tanah dia, terus dikasih ludah, dibejak-bejak gitu, terus dipakai di matanya dan disuruh membasuh di sungai ya. Di sungai apa tuh? Nah, akhirnya orang buta setelah itu sembuh. Nah, habis itu orang buta itu tuh ketemu sama orang-orang Farisi. Dan orang Farisi itu tanya sama orang buta itu, kenapa mata kau bisa sembuh? Siapa yang nyembuhin? Nah itu, dia bilang Yesus gitu. Nah, pada saat itu emang hari Sabat. Nah, si orang Farisi ini nih emang dasarnya emang udah gak seneng gitu loh sama Tuhan Yesus. Jadi dia tuh emang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi dia bilang Yesus itu adalah, ini gak bener nih. Yesus tuh orang berdosa, masa nyembuhin orang di hari Sabat? Nah, saudara, yang anehnya itu ya bukan aneh sih, memang setiap saudara ingat deh, setiap Tuhan Yesus melakukan mukjizat gitu kan, setiap Tuhan Yesus memberitakan firman, di situ selalu ada siapa? Selalu ada orang Farisi, dan orang Farisi itu selalu bilang, wah, Tuhan Yesus tuh orang berdosa, Tuhan Yesus tuh nggak layak gitu loh. Nah ini jadi gini loh, ibaratnya Tuhan Yesus
menyampaikan firman, menaburkan benih, tapi langsung oleh orang Farisi itu disangkal, bahkan dibilang Yesus itu orang berdosa karena dia mau mencoba untuk itu loh, mau membuat orang tuh nggak percaya. Jadi setiap firman yang Tuhan Yesus sudah taburkan, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu tuh dia counter tuh, orang Farisi selalu counter, dia tuh mau curi benihnya gitu loh. Nah, makanya di ayat ini di pasal 10 ini, siapa sih yang di pasal 10 ayat 10 kan pencuri disebut, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencurinya? Jadi yaitu orang-orang Farisi pada saat itu. Ya boleh dibilang pencurinya itu yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang religius pada saat itu yang menolak Yesus. Nah, Yesus datang untuk memberi kelegaan, dan dia adalah gembala yang baik. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tuh membebani atau memberikan peraturan-peraturan yang berat untuk dilakukan. Nah, tetapi sesungguhnya mereka sendiri tuh nggak pernah mau melakukannya. Makanya itu di sini tulis, Yesus datang ke dunia ini tuh bukan di sini di ayat 10 saya bacain lagi, saya ulangi lagi ya. Nah, aku datang, jadi di sini kan ditulisnya kan akunya itu huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan kelegaan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan agama, bukan, saudara. No. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan peraturan-peraturan yang memberatkan saudara. Nah, Alkitab berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Nah, sebenarnya hidup yang bagaimana nih? Hidup yang bagaimana sih? Sebenarnya sekarang kan kita kan udah hidup ya, benar ya saudara ya? Kita udah hidup kok. Mau hidup yang bagaimana lagi yang Tuhan kasih gitu. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah terpisah dari Allah. Nah, dan sejak dari saat itu, semua manusia adalah manusia yang mati karena dosa. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Nah, sekali lagi hidup yang bagaimana nih? Nah, saudara, saya mau kasih tahu saudara, ada 4 tingkat kehidupan saudara. Jadi yang pertama nih, tingkat yang paling rendah itu adalah kehidupan tumbuh-tumbuhan, itu plant life. Itu adalah tingkat kehidupan yang paling rendah saudara. Tingkat kehidupan yang lebih tinggi setelah itu adalah yang kedua adalah kehidupan binatang, animal life. Binatang punya tingkat kehidupan yang lebih tinggi ya, soalnya kan binatang kan udah punya, bisa bergerak kesana sini. Kan kalau tumbuhan kan diem aja di situ gitu loh. Kalau nggak dipindahin ya dia nggak bisa kemana-mana. Binatang udah bisa bergerak kemana-mana, dia udah bisa punya kehendak bebas dia. Nah, setelah itu tingkat kehidupan yang lebih tinggi selanjutnya ialah kehidupan manusia, yaitu human life. Nah, habis itu setelah human life ada satu lagi nih tingkat kehidupan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, yaitu kehidupan kekal. Amin saudara. Nah, inilah yang Tuhan Yesus tuh memberikan kepada saudara, kehidupan kekal. Amin. Nah, sebenarnya gimana sih kehidupan kira-kira nih kehidupan Allah tuh di Tuhan tuh di surga gimana sih? Kira-kira Allah itu ini gak ya? Pusing ya, stres apa enggak sih? Atau dia cemas? Dia khawatir? Oh enggak. Apakah dia susah? Enggak. Surga itu lantainya emas. Apakah dia stres tuh ngelihat saudara bikin kesalahan? Enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia bisa berikan saudara jalan keluar. Nah, saudara bayangin ya, kalau saudara dan saya tuh bisa memiliki kehidupan yang Tuhan berikan ya, saya mau kasih tahu ya saudara, bahkan hidupmu tuh akan sehat, akan diberkati, nggak bakal kekurangan suatu apapun. Amin saudara, itulah kehidupan yang mau Tuhan berikan pada saudara. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk memberikan hidup. Amin saudara. Nah, saya akan lanjut lagi saudara di ayat 11. Nah, ayat 11 ini
Saya bacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, dia berkorban di atas kayu salib 2000 tahun lalu pada saudara. Dia sudah menunjukkan pengorbanannya. Amin saudara, dia adalah seorang gembala yang baik. Nah, sekarang kita harusnya bersyukur saudara, kita ini mempunyai gembala yang baik. Kita mempunyai gembala yang luar biasa. Kita mempunyai gembala tuh yang tadi tuh yang mengasihi kita tuh dengan bukan hanya personal kasihnya itu, tapi detail. Amin saudara, kita itu mempunyai gembala, mempunyai Tuhan yang selalu ada di depan kita. Dia tuh selalu menjadi pemimpin kita. Dia adalah pemimpin yang baik, yang siap memberikan nyawanya kapan saja bagi saudara. Dia itu adalah gembala yang baik. Amin saudara. Dan sekarang kita ini mempunyai gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang dia tuh datang untuk memberikan hidup, memberikan kepada kita tuh hidup yang kekal. Amin saudara. Maka dari itu jangan sia-siakan saudara setiap pengorbanan, setiap kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk saudara. Kita harus menyadarinya saudara. Kasih Tuhan sama kita ini luar biasa. Sebagai ayat penutup, yang tadi saya bilang saya punya ayat favorit, itu Mazmur 23 ayat 1-6. Saya akan bacakan Mazmur Daud. Jadi ini adalah Mazmur Daud. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan sudah menjadikan Tuhan Yesus gembala saudara, saudara gak bakal kekurangan apapun. Amin saudara. Nah, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Apa itu artinya air? Air itu ya firman. Makanya dia akan terus memberikan saudara makan firman terus. Jadi saudara gak bakal kekurangan. Nah, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Bayangin, sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, Tuhan ada di sana beserta dengan kita. Amin saudara. Tuhan kita itu luar biasa banget. Amin. Wow, luar biasa. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Jadi tongkatnya Tuhan tuh buat apa? Dan di sini tongkat Tuhan tuh menghibur aku. Daud bilang tongkat Tuhan itu menghibur aku. Jadi tongkatnya itu bukan dipakai untuk memukul dombanya, enggak saudara. Tongkatnya itu dipakai, gadanya itu dipakai untuk memukul itu ya serigala-serigala atau singa-singa yang mau makan dombanya. Amin saudara, luar biasa Tuhan kita ini. Nah, itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini juga luar biasa saudara. Tuhan Yesus itu datang tuh bukan untuk menghakimi. Pada saat saudara dalam masalah, dia memberikan saudara makan, ayo makan. Biar saudara mempunyai kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah itu. Ini kan disebut dia memberikan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pengertiannya di hadapan lawanku itu saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi tantangan. Tuhan Yesus tuh nggak ada, Tuhan itu nggak datang ke kita terus ngejudge kita, kamu sih sudah berdosa. Enggak, Tuhan Yesus nggak begitu. Ya Tuhan Yesus mau kita sadar kalau kita berdosa, sudah melakukan dosa, ya kita minta ampun. Tapi Tuhan Yesus akan kasih kita makan biar agar kita menjadi kuat dan bisa menghadapi masalah itu. Apa makanannya itu? Itu firman Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara kalau kita masalah, jangan lupa makan, baca firman. Amin. Nah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, jika saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala saudara, lihat nih, Mazmur bilang, Daud bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin saudara. Wow, luar biasa saudara. Maka dari itu kita tahu Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Maka dari itu jangan sia-siakan anugerah dari Tuhan ini. Biarlah kita menjadi domba-dombanya yang baik. Jadi karena dia tuh gembala kita. Amin. Jadi karena Tuhan Yesus itu gembala kita. Amin saudara. Firman Tuhan selesai di sini. Dan mari saya ajak saudara untuk berdoa.
Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Engkau sangat sayang kepada kami, bahkan Engkau sayang kepada kami Tuhan secara pribadi Tuhan. Engkau sayang kepada kami Tuhan, detail Tuhan, lebih daripada orang tua kami mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau selalu memimpin, Engkau selalu berjalan di depan kami, menjadi pemimpin kami dengan baik Tuhan Yesus. Dan Kau rela memberikan nyawamu Tuhan untuk kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, Kau cuma minta kami untuk menuruti Engkau Tuhan, untuk mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya, dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu, dan biarlah Tuhan, kami mau memastikan Tuhan kami gak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memberikan Tuhan hidup kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus tetap berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami akan selesai, dan biarlah Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan setiap firman-Mu ditaburkan gak akan kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, biarlah kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau jamah hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan dapat bertumbuh-tumbuh dalam hati mereka Tuhan, dan dapat membuah-buah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan, berikan mereka kekuatan senantiasa, penghiburan Tuhan, yang sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, atau masalah apapun Tuhan. Kau berikan senantiasa kekuatan pada mereka Tuhan, pengharapan yang baru terus Tuhan. Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi serahkan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih. Kami akan selesai pada sore hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan tetap terus Tuhan membimbing kami Tuhan setiap saat Tuhan. Agar semakin hari Tuhan kami semakin seperti Engkau. Terima kasih. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Whenever I seek your face, I can see your gentle smile. Your kindness make me fall in love again. Your grace and love overflow in me. I'm loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you, Jesus. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope, you give me life. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope. You give me life, I will sing a love song for you. Your grace and love overflow in me, and loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you.